Serius banget? Nonton apa sih? Ini loh, Fat, penyanyi asal Papua, Edo Kondologit. Itu kan udah nggak terdengar kabarnya ya. Tapi ini tiba-tiba beritanya viral loh. Nih lihat deh, dia lagi ngamuk-ngamuk tuh lo lihat videonya. Marah-marah gitu. Kenapa sih dia marah-marah gitu? Iya, dia menuntut keadilan atas meninggalnya adik iparnya yang meninggal di kantor polisi. Hah? Di kantor polisi? Iya. Kok bisa? Nih makanya kan, bisa begitu ya. Udah gimana kalau kita meet up langsung aja sama kakak Edo Kondologit. Biar dia ceritain kronologisnya. Oke, yuk kita meet up. Oke, ini kita sudah tersambung dan bisa meet up langsung sama Kakak Edo Kondologit. Hai Kak, selamat siang. Sana siang? Di sini udah siang banget, jam 1. Jam 1. Baik Kakak Edo, sebelumnya tadi kita sempat melihat berita dan juga video Kakak Edo yang viral, yang bisa dibilang kesal gitu ya, menuntut keadilan atas meninggalnya sang adik gitu Kak. Itu bisa diceritakan seperti apa kronologisnya sampai kejadian itu bisa terjadi, Kak? Jadi ya terima kasih untuk Wulan dan Fatra. Terima kasih sudah membuat wawancara ini. Jadi saya akan berusaha seobjektif mungkin menceritakan yang dari pihak keluarga kita ya. Begini. Artinya apa yang saya mungkin jadi viral teriak-teriak, ya marah-marah itu karena sebenarnya memperjuangkan apa yang namanya rasa keadilan. Karena apa ya, maaf saya emosional. Ya. Karena bagi saya banyak sekali ketidakadilan yang selama ini terjadi dan ditutupin. Jadi artinya sudah saatnya kebenaran itu harus ditegakkan setegak-tegaknya dan seadil-adilnya supaya masyarakat itu mendapatkan rasa keadilan yang sesungguhnya, yang hakiki. Sebenarnya itu. Mohon maaf, saya harus minta maaf, saya terlalu emosional kalau bicara begini. Karena mungkin apa yang terjadi pada keluarga saya ini, anak mama tua saya ya, ini hanya merupakan satu bagian dari puncak gunung es yang selama ini kita tutupin di negeri ini. Kita lihat sama-sama bahwa proses hukum ini tidak berlaku adil ke bawah, tapi berlaku adilnya cuma ke atas. Artinya orang-orang yang dianggap mempunyai kapasitas dalam hal ekonomi misalnya, lebih punya jabatan, punya posisi, keadilan itu akan berlaku bagi mereka. Sementara bagi rakyat kecil itu kan keadilan ini tidak pernah berlaku. Nah ini yang sekarang sedang saya ketemu momentum dan saya benar-benar total untuk harus lawan ini. Makanya saya benar-benar sudah putuskan bahwa ini harus diusut tuntas, setuntas-tuntasnya supaya ada keadilan. Nah, berdasarkan itu video itu viral kemarin itu. Jadi kronologisnya tuh begini. Pada tanggal 27 pagi, mama dari Riko ini, mama tua saya ini, dia ketemu Riko tuh pagi-pagi. Sekitar jam 6 subuh lah, begitu, jam 6 pagi. Karena rumah korban, yang korban pembunuhan dan perkosaan ini, nah sebelahan tetangga, jadi semuanya dempet-dempetan benar sama rumah kita, sama rumah ibu mama mertua ini. Jadi ketika dilihat anaknya lagi berdiri di situ, dalam bajunya ada 2 botol minuman, minuman yang istilahnya tuh bermerek lah gitu. Nah, terus mamanya ini karena dari malam, terus sebenarnya lagi berantem sama dia. Dia ini karena lingkungan pulau ini kan, tempat kejadian ini kan di pulau namanya Pulau Dom. Pulau Dom ini kecil, artinya semua penduduk saling mengenal. Gitu. Nah, kemudian mamanya ini dari malam, dia karena anaknya suka mabok, bawa uang, bukan suka mabok lah, sering mabok lah, tidak setiap hari juga. Cuma bawa botol minuman 2 ini, mamanya langsung marah, kau kenapa bawa botol itu minuman, kayaknya kau curi, saya punya uang ini untuk kamu beli minuman, karena malam itu mamanya punya uang 300.000 udah hilang. Jadi mamanya marah dia lah. Akhirnya mamanya bilang, kau sini cepat serahkan barang itu. Minuman di situ, mamanya mau buang, diambil lagi, terus mamanya minta, akhirnya dibuang tuh ke laut. Jadi, karena rumah kita di belakangnya laut langsung, atasnya laut, rumah panggung gitu. Nah, dibuang ke laut itu botolnya. Nah, ini belum ketahuan, di sebelah ada korban, ini belum ketahuan ini masih pagi. Nah, setelah itu mungkin sekitar jam-jam 8, jam begitu, sudah heboh karena jenazah ditemukan, ada bawa mertua saya yang melihat ya, maksudnya karena mereka tahu bahwa Riko ini sedang minuman karena sudah, terus dia rasa apa ya, mertua ini mungkin Riko nih yang pelaku, gitulah. Jadi masih
curiga antara keluarga lah, dalam keluarga kita internal. Gitu. Akhirnya mama mantu saya ini dengan besar hati, dia merasa bahwa ya saya ini kan dengan tetangga ini kan hubungan dekat sekali. Dan saya berdoa sama dia, berdoa dalam kamar masuk 2 kali berdoa, berharap supaya Tuhan jangan anak saya, Tuhan jangan anak saya, Tuhan jangan anak saya. Kan jadi seorang ibu toh, diserba salah. Dia mau melindungi anak dia, tapi dia merasa bahwa kalau anak saya ini salah, saya harus serahkan. Itu poinnya, penting itu. Akhirnya dia masuk ke kamarnya, dia tanya anaknya tidak ngaku, tapi kebetulan bapak mertua saya ini sering kali ada berbaiki motor, dia tahu bahwa di sebelah itu ada minuman-minuman situ suka dipajang di lemarinya. Jadi saya curiga, saya biasanya minum-minum gini di sebelah. Nah, yang dibuang sama Riko tadi pagi itu. Nah, bapaknya belum sempat lihat, dipanggil mama tua, panggil kita satu ponakan namanya Dex, suruh nyelam, ambil botolnya. Nah, waktu itu sudah heboh tuh kan, polisi sudah banyak berdiri. Tapi dalam keadaan ingat, polisi sama sekali tidak tahu pelaku. Ya, ini dari versi kita ya, ini versi kita yang diceritakan oleh saksinya, Ibu sendiri. Polisi sama sekali tidak tahu. Waktu dibawa minum dari laut datang, polisi ada di pinggir tembok, kan rumahnya di samping-sampingan, jadi di backup diri sudah, mamanya bawa polisi masih pegang bingung, polisi mau bicara, tapi mereka sambil lihat, mereka lagi dan bingung, mamanya langsung di depan jembatan turun ke polisi, bilang begini, bapak-bapak, minuman ini saya dapat di anak saya, tadi pagi dia pegang minuman ini, tolong tanya anak saya, apakah dia salah, kalau memang dia tahu orang yang buat siapa, atau mungkin dia sendiri, bapak dong silakan urus dia. Nah, di situ tanya, anaknya di mana sekarang? Ada dalam kamar. Mamanya yang bawa polisi. Ayo masuk polisi putar lewat depan. Mama dari belakang masuk, ketemu di depan kamar anak itu. Diketok pintunya. Mama suruh kamu bangun, pakai baju, sekarang ketemu polisi. Pergi ke kantor polisi. Mamanya menyerahkan sendiri anaknya. Karena mamanya percaya sama yang namanya institusi pentingnya. Nah, setelah itu sudah. Saya tidak mau cerita panjang lebar lagi. Interogasi segala macam. Belum sampai 24 jam, baru 6 atau 8 jam, kita sudah dapat informasi Riko sudah tewas di penjara. Hanya polisi mengatakan bahwa dia dianiaya oleh sesama napi. Ya, ini kan satu ketidakadilan yang kita tidak bisa benarkan. Gitu. Dengan alasan apapun, polisi tidak membenarkan diri karena menjalankan SOP. SOP-nya mana? Tolong membuka sekarang ke masyarakat supaya kita tahu. Oke, kalau kita masuk, interogasinya ini. Oke, sekarang kita harus transparan. Tidak boleh lagi ditutupin. Karena ini masalah menyangkut nyawa, menyangkut hak hidup, menyangkut hak asasi manusia. Ya. Jadi yang saya mau bilang supaya kali ini kita tidak boleh tutup mata lagi. Kita tahu lah, kita percaya bahwa kepolisian ini kan institusi kita yang sangat kita percaya, kita harapkan menjadi garda terdepan untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat, menegakkan rasa keadilan masyarakat. Artinya siapa yang salah harus salah, yang benar harus benar, tapi tolong diproses dengan benar. Itu poin penting yang kita mau perjuangkan hari ini. Nah, berdasarkan video itu, Mama Tua kan marah. Mama Tua bilang, saya kenapa serahkan anak saya ke kalian, untuk kalian proses dia dengan sesuai dengan hukum yang berlaku, bukan jadi begini, jadi korban begitu. Itulah yang mendasari sehingga mohon maaf, saya begitu mengarah emosional sampai mohon maaf mungkin saya terlalu berlebihan atau apa, tapi itulah kekecewaan yang mendalam sebenarnya. Karena tolonglah, ini mamanya menyerahkan anaknya itu bukan untuk dibunuh, untuk diproses sesuai hukum. Jangan hanya alasan bilang karena dia ditembak hanya gara-gara dia mau merampas senjata mana buktinya? Silakan CCTV, nggak usah ngomong kosong lah. Buktikan semua secara terbuka. Supaya ada keadilan di negeri ini. Itu saja poinnya sebenarnya, Mbak. Jadi itu poinnya, bahwa kita tidak mau berdebat macam-macam. Polisi silakan sekarang buktikan seadil-adilnya, supaya kita percaya lagi kepada kepolisian. Kalau begini jujur saya sampai sekarang belum percaya loh. Masih belum punya kepercayaan kembali kepada kepolisian sebelum saya yakin bahwa mereka memutuskan ini sesuai dengan keadilan yang sesungguhnya. Baik, Kak, apakah pada saat itu polisi menjelaskan bagaimana kronologi tewasnya Riko? Ya, mereka cuma alasan bahwa dia Riko tewas karena dianiaya sesama napi dalam sel tahanan. Tapi kan yang kita pertanyakan, bagaimana mungkin dia dianiaya di depan mata polisi membiarkan? Terus mau serahkan kesalahannya semua ke yang napi yang menyiksa. Terus kalian ngapain? Kalian lagi main gaple, terus polisi anak dia disiksa, kalian tenang-tenang aja. Nggak boleh begitulah. Jadi artinya kita sekarang, ya saya bersyukur, puji Tuhan karena saya bangun komunikasi baik sekali dengan Bapak Kapolda dan Wakapolda Papua Barat. Ketika hari H,
Jadi ketika video saya marah-marah loh. Waktu itu belum viral, sempat belum viral. Saya langsung telepon Bapak Wakapolda Papua Barat waktu itu. Saya sampaikan keluhan saya. Dan beliau kebetulan saya udah kenal lama sekali dengan beliau. Beliau langsung respon, beliau bilang, oke Ade, kakak secara pribadi, institusi mohon belasungkawa dan sampaikan ke keluarga, kakak mohon maaf, kakak akan perintahkan Propam untuk segera turun mengusut kasus ini. Nah, terus tengah malam, sekitar jam 1 malam, beliau telepon saya lagi. Ade, kakak sudah koordinasi dengan Pak Kapolda, dan beliau sudah perintahkan langsung turun. Dia bilang kalau tidak hari Minggu besok, kalau ada pesawat, kita segera turun, kalau enggak, berarti hari Senin kita turun. Dan puji Tuhan, hari Senin kemarin mereka sudah turun. Pas kita demo kemarin itu, mereka turun, dan mereka sekarang sedang menginvestigasi. Ya. Artinya begini, saya masih punya harapan besar sama pihak kepolisian bahwa kasus ini akan diusut dengan tuntas dengan benar. Artinya, jangan sampai ulah oknum yang mengatasnamakan SOP sekali lagi, SOP kepolisian ini menciderai rasa keadilan masyarakat. Ini yang harus kita lawan. Karena terlalu banyak cerita, terlalu banyak derita yang selama ini nggak pernah kelihatan ke permukaan karena perasaan ketidakmampuan, perasaan tidak berdaya masyarakat mengadu karena merasa terintimidasi karena menganggap polisi itu seperti koboi yang kalau dia ke Polda, bukan ke Polda, mohon maaf, bukan ke Polda, kalau masuk ke Polres misalnya, itu keluarnya cuma 3 pilihan. Pulang ke rumah itu kalau nggak lumpuh, kalau nggak geger otak, atau pulang nama. Artinya pulang jasad saja. Nah ini yang harus diusut benar-benar tuntas, sampai benar-benar tuntas. Saya nggak mau lagi alasan-alasan macam-macam gitu. Karena cukup sudah. Karena hal-hal seperti ini yang membuat kita orang Papua selalu merasa tidak nyaman. Tidak nyaman karena merasa keadilan kita itu selalu tidak pernah diwakili dengan benar. Gitu. Nah ini menurut saya harus kita perjuangkan sungguh-sungguh supaya ada penegakan hukum dan saya percaya pasti akan diusut dengan benar. Oke, Kakak Edo, mungkin bisa digambarkan kembali seperti apa sih bentuk penganiayaan yang terlihat? Katanya juga ada luka tembak, itu benar? Mereka tembak. Ada tembakan di kaki kiri kanan, ditembak di kaki kiri kanan dengan alasan katanya merampas senjata. Ini kan alasan yang sangat tidak masuk akal menurut saya gitu. Alasan karena SOP melakukan tindakan tembakan terukur. Saya bilang sudahlah, stop bersandiwara. Kita buktikan yang benar lah ya. Ini kan cara-cara intimidasi kampungan ini kan, yang membuat kekerasan, cara-cara interogasi model dulu lah. Sudahlah, kita sudah baku tahu lah. Tidak usah berlindung di balik alasan SOP, mohon maaf, SOP tai kucing. Omong kosong semua itu. Jadi harus dibuka sebuka-bukanya lah. Dinyatakan meninggal akibat apa tuh? Luka Ya pasti. Katanya dianiaya sama, menurut polisi, versi polisi kan dia meninggal karena dianiaya tahanan lain. Tapi apakah polisi bisa ceritakan dia meninggal karena waktu luka tembak itu mempengaruhi nggak? Kita tahu kalau orang ditembak kiri kanan, darahnya keluar dong. Artinya pemukulan itu hanya jadi pemicu dari hasil darah yang keluar banyak ini. Otomatis ini jadi pembunuhnya itu sebenarnya semua polisi yang menembak itu. Ini yang sedang kita proses sekarang. Jadi kita keluarga akan membuat laporan polisi secara resmi pembunuhan, laporan pembunuhan. Oke, laporan pembunuhan. Kita membuat laporan pembunuhan di Polres Kota Sorong dan kita akan ajukan ke Propam sampai ke Divisi Propam Polri dan sampai ke Bapak Kapolri supaya diusut sampai tuntas setuntas-tuntasnya. Tadi polisi mengatakan ditembak itu karena mau mengambil senjata. Apakah mungkin benar karena memang kondisinya Riko sedang mabuk begitu? Aduh, alasan klasik begini aja. Untuk membuktikan itu silakan polisi buka aja CCTV-nya. Baik. Buka dong. Kalau memang ditembak di mana, ayo buka. Kalau mohon maaf, Pak Kapolresnya kan ngomong katanya ditembak di waktu dibawa naik ke mobil ditembak. Loh, kalau mau naik ke mobil kan tangannya Pak otomatis diborgol dong. Terus bagaimana seorang yang dalam keadaan lemah tangannya diborgol, dinaikkan ke mobil semua rampas senjata? Jangan ngawur lah kasih penjelasan, ya. Sudahlah, stop tipu-tipu lah, ya. Jangan dibohongi terus lah kita dengan alasan prosedur omong kosong itu semua. Berarti salah satu yang nanti bisa membuktikan adalah CCTV tersebut ya, apakah memang ada petunjuk dari polisi? Kan tidak mau lagi alasan omong kosong. Oh, nggak ada CCTV, nggak ada ini, nggak omong kosong kalian. Nggak bisa begitu. Oke, baik. Kak Edo tadi kan sempat bilang bahwa kalau di Papua itu kalau masuk polisi keluar tidak dalam keadaan lumpuh,
kemudian atau tinggal nama itu memang kejadian seperti ini sering terjadi begitu ya di Papua? Terus sering sekali, aduh Mbak, terlalu banyak derita ini di tangan masyarakat yang tidak berdaya, tidak pernah mengungkapkan. Karena itu saya bilang tadi, orang kalau dia masuk ke polisi itu, polisi pasti bilang dia salah saja sudah. Apalagi di Polres Kota Sorong ini. Saya tidak tahu lah, mungkin ada evaluasi khusus lah dari kepolisian terhadap Polres Kota Sorong ini. Mungkin ada raport khusus lah kinerja mereka itu benar enggak. Paling di Indonesia ini kan pasti kepolisian itu punya raport lah, kayak gitu kan. Ya tolong dicek. Mereka ini punya raport bagus nggak nih, Polres Kota Sorong nih. Jadi ya, ini cerita yang berkembang di masyarakat. Masyarakat sampai cerita ke saya, kakak, di Polres itu ada tim nama Timangewang. Tahu Timangewang itu bahasa Papua untuk ikan hiu. Artinya ikan yang suka gigit orang, kalau ke laut kok pasti ikan mangewang kok pasti lari. Nah ini tim ini ada dalam Polres ini nih, namanya Timangewang. Oh. Mereka itu kalau datang udah seperti koboi pencabut nyawa. Jadi orang kalau di tangan mereka ya itu tadi sudah habis mereka itu sudah. Bawahi bahwa sebenarnya pihak keluarga dari Riko ini ingin bertanggung jawab apabila kejadian pemerkosaan itu adalah Silakan proses dan tidak bisa bilang dia tersangka. Sorry Mbak. Jadi begini, kita keluarga ini menyerahkan ke polisi itu tolong diproses. Proses itu adalah namanya apa? Terduga, ini masih terduga. Karena untuk jadi tersangka itu kan ada proses dulu. Untuk jadi terduga menuduh tersangka harus kumpulan barang bukti. Bukti-bukti ini oke dikumpulkan. Nah terus ada gelar perkara dulu. Habis gelar perkara baru jadi tersangka. Setelah tersangka baru diproses sama bikin BAP, bawalah dia ke pengadilan untuk diproses hukum. Setelah hakim memutuskan Palu bersalah, 15 tahun. Nah, baru sudah dinyatakan bersalah secara resmi dalam negara hukum. Ini yang dilanggar selama ini sama koboi-koboi itu. Kapan Kakak Edo dan keluarga mengetahui tewasnya Riko? Apakah Ya, dari secara polisi baru kasih kabar ke keluarga sudah pagi, sudah besoknya, tanggal 28. Sementara kita tahu benar bahwa dia kehilangan nyawanya itu sudah dari malam itu. Udah sekitar jam 11 malam itu ternyata dia sudah kehilangan nyawa di situ. Waktu mengantarkan melaporkan ke polisi itu malam juga atau masih siang, 27 siang kan? 27 itu kan pagi tuh kejadian perkara. Jadi kurang lebih jam 10 itu mereka serahkan, di Mamoto serahkan itu ya ke Polsek Dom itu untuk diproses. Dari tanggal 27 sampai malam jam 11 malam 27 sudah meninggal. 28 pagi baru kita dikasih tahu sama kepolisian, sama Polres Kota Sorong itu. Berarti ini kejadian sangat cepat begitu ya Kakak Edo ya? Iya, sangat cepat dan brutal gitu. Biadab. Lalu bagaimana dengan Mama Riko? Ya, kondisi keluarga saat ini bagaimana Kakak Edo? Sedih pastilah. Bagaimana perasaan seorang ibu kehilangan anaknya pasti sedih banget lah. Apalagi dia sendiri yang menyerahkan loh. Kalian punya ibu, kalau kalian punya anak, kalian pasti rasakan kayak gitu. Makanya saya begitu marah sekali, benar-benar marah. Karena merasa dari keadilan di sini. Adakah rasa penyesalan dari Mama Riko? Mama dia menyesal karena dia menyerahkan anaknya ke polisi. Yang sekarang dia lakukan adalah dia menyesal kenapa dia menyerahkan anaknya ke polisi. Dia menyesal itu penyesalannya sekarang. Karena dia bilang saya yang bunuh anak saya berarti ini. Kalian proses dia biar dia mau hukum 25 tahun, 30 tahun tidak apa-apa. Saya tunggu dia. Dia akan keluar lagi ketemu saya. Saya sekarang harus dibunuh. Itu tidak benar. Mungkin bisa diceritakan sedikit seperti apa sosok Riko? Iya, apakah Riko meninggalkan anak atau istri begitu Kak? Oh enggak, dia masih kecil. Ini baru tamat SMA. 19 tahun ya, Kak? Iya, sudah 21 tahun. Nah, nanti tanggal bulan November baru 21 tahun. Sekarang masih 20. Karena 99 lahir. Oleh Kakak Edo mungkin? Kenapa, Mbak? Ya, sosoknya Riko seperti apa yang paling diingat? Karena kan orang ketika membaca beritanya... Sebenarnya anaknya pemalu. Dia ini anaknya pemalu. Dia ini anak pemalu. Anaknya ini kan nakal ya, nakal-nakal anak. Kenakalan lah. Mamanya bilang ya nakal anak-anak yang suka berantem, suka apa. Tapi memang pengaruh minuman keras memang luar biasa nih. Pulau ini, kota Sorong ini. Jadi ini salah satu tuntutan kita itu sebenarnya. Jadi akar dari perbuatan kejahatan ya, mohon maaf, kita bukan berarti bilang Riko-nya terlibat loh, karena belum ada pembuktian loh, ingat itu ya. Jadi bukan berarti dia gini, artinya berarti itu dia pelakunya loh. Karena kan ini kan kita pengembangan, ini kan masih perlu dikembangin. Baik Kakak Edo, terima kasih atas penjelasannya. Semoga nanti keadilan bisa ditegakkan ya untuk kelanjutan proses berikutnya. Kita nantikan saja. Terima kasih Kak Edo, salam untuk keluarga, sehat selalu.
Ya ampun Fat, kakak Edo Kondologir itu menceritakannya dengan emosional banget ya. Iyalah, soalnya kan menyangkut keluarganya yang meninggal. Kalau tadi kita udah mendengarkan penjelasan dari kakak Edo, gimana kalau sekarang kita mendengarkan penjelasan dari pihak kepolisian yang menangani kasus ini? Boleh banget. Ya, kasus ini udah ditangani sama Polda Papua Barat. Oke, kita meet up ya sama Kabid Humas Polda Papua Barat AKBP Adam Erwindi. Oke, kita udah meet up sama Pak Adam Erwindi. Halo Pak. Halo Mbak. Oke, delay ya. Dia agak delay. Selamat siang Bapak, di sana masih siang berarti ya Pak ya? Sudah. Ya, di sini sudah jam 2. Oke, jam 2 siang. Baik, Pak Adam. Ya, tadi kan kita udah ngobrolin soal kasus mengamuknya penyanyi Edo Kondologir tuh Pak, yang viral itu. Nah, kita pengen tahu nih kronologisnya dari pihak kepolisian yang menangani kasus ini. Sebenarnya kayak gimana sih kronologisnya hingga tewasnya adiknya Edo? Ya, makasih Mbak Wulan dan Mbak Fatra. Patra. Iya. Gini Mbak, jadi memang ini terjadi hari Kamis, kejadian ini hari Kamis. Awalnya ada penemuan mayat wanita, usianya 71 tahun, inisialnya OKH. Itu penemuan mayat wanita, kemudian Polres dan Polsek mendatangi TKP. Dari TKP tersebut ditemukanlah seorang ada identifikasi curas. HP, TV-nya hilang, kemudian kondisi mayat juga setelah dicek di hasil olah TKP ada persetubuhan, jadi diduga korban diperkosa. Ada bekas jeratan di lehernya, jadi curas, korbannya dibunuh dan diperkosa. Nah, hasil olah TKP ditemukanlah sebuah nama, yaitu DKR itu tadi, yang masih kerabat daripada orang itu. Kemudian dari hasil informasi itu, polisi mendatangi rumahnya tersangka tersebut, DKR. Setelah sampai sana, karena tersangka lagi tidur, disampaikanlah kepada ibunya dan kemudian ibunya diserahkan sama ibunya ke pihak kepolisian di rumah tersangka tersebut. Hasil pemeriksaan masyarakat ribut itu ada filmnya segala macam. Masyarakat ribut di polsek, akhirnya daripada keamanannya terganggu di Polres. Nah, memang di Polres itu dalam pemeriksaan itu sempat ada sedikit upaya, ini informasi awal, ya. Kenapa saya bilang informasi awal? Karena terkait informasi dari Pak Edo tersebut, maka Kapolda langsung atensi mengirim sebuah tim khusus yang dipimpin oleh Pak Dirkrim sama Dirkrim Sus untuk mendalami kasus ini, cerita sebenarnya seperti apa. Nah, sekarang masih berjalan tim ini, jadi makanya kami belum bisa memberikan data fixnya yang dari tim itu. Jadi kami masih menyampaikan ke Mbak ini adalah data awal yang kami peroleh. Nah, dari informasi yang ada setelah di Polres, tersangka itu coba melarikan diri di Polres ini, lari pas berkeliling dilepas, lari nabrak pintu kaca, terus diambil lagi. Nah, dalam pengembangan itu membutuhkan sebuah perjalanan, tiba-tiba ada sebuah upaya untuk melarikan diri dan merebut senjata. Nah, dalam kegiatan tersebut, polisi melaksanakan sebuah tindakan tegas terukur informasi awalnya. Jadi memang ada luka tembak di kaki si R tersebut. Setelah itu, karena sudah luka, dibawa ke rumah sakit, dikembalikan lagi di Polres, masuk ke dalam sel. Nah, ternyata di dalam sel ada oknum tahanan inisial HE itu mukulin dari hasil, karena di sel itu ada CCTV. Jadi dari CCTV itu jelas bahwa terlihat sekali jelas dipukulin, ditendangin. Nah, yang kita itu memang dia tidak mengetahui itu, tiba-tiba ada informasi dari di dalam ada tahanan bisa dibawalah ke rumah sakit. Kira-kira 10 menit sampai 15 menit sampai 5 sampai 10 menit di rumah sakit. Nah, tersangka R tersebut meninggal dunia. Memang kondisinya meninggal dunia.
Saat itu memang dari saudara Bang Edo, nama? Ya, saat itu bagaimana borgol itu bisa lepas? Waktu itu kan diambil keterangan, Pak, keterangan pemeriksaan kan tidak dibuat perjuangan. Dalam upaya pengambilan tersangka tersebut atau pengambilan keterangan, pengembangan itu dilaksanakan seperti itu. Oke, baik. Sepertinya suara kita rada terus dari itu memang pertama memang adanya kejadian tersebut, Kapolda langsung atensi sehingga mengirim tim itu, Mbak. Jadi sekarang kita masih menunggu hasil informasi daripada tim bentukan Bapak Kapolda tersebut terkait juga keluhan Bang Edo untuk mendalami lagi, sehingga apabila ada personil polisi yang lalai dalam melaksanakan tugas, misalnya dalam memberikan tindakan tegas dalam pokok tersebut tidak sesuai prosedur dan SOP, itu pasti akan tidak tegas oleh Bapak Kapolda. Kedua, mungkin yang piket kenapa kok bisa lalai, tapi dia lalai loh ya Mbak, dia bisa lalai sehingga ada tahanan memulih tahanan. Nah itu mungkin akan tidak, ini sekarang lagi didalami oleh tim tersebut. Nanti hasilnya sebagai acuan kita Bapak Kapolda untuk memberikan sanksi apa yang harus diberikan, atau mungkin tindakan apa yang harus diberikan kepada orang-orang personil tersebut apabila dia melakukan sebuah kesalahan tersebut. Jadi nggak usah khawatir Mbak, Kapolda kami pasti akan melaksanakan itu bila anggota tersebut melaksanakan sebuah tindakan yang di luar prosedural. Oke, baik. Jadi yang diinformasikan bahwa meninggal di sel ya, meninggalnya memang di rumah sakit. Oke, berarti memang ketika sudah sampai rumah sakit ya, bukan di Polresnya begitu ya Pak ya? Iya. Oke. Tapi kalau kembali ke kasus yang informasi awal Mbak ya, informasi awal. Iya, kalau kembali ke kasus yang sebelumnya itu memang benar. Berarti dari pihak keluarga Kakak Edo itu yang melaporkan Riko ke polisi. Menyerahkan begitu. Jadi berawal dari penemuan mayat, bukan melaporkan. Jadi berawal dari penemuan mayat, terus diungkap oleh polisi bahwa pelakunya R tersebut. Nah dari R tersebut, setelah kita mengetahui bahwa pelakunya R, maka polisi menuju rumahnya R. Sampai depan rumahnya R, ketemulah sama ibunya karena R sedang tidur. Nah disitulah yang istilahnya Bang Edo diserahkan. Ya, sebenarnya memang mau kita tangkap karena sudah sampai depan rumahnya. Ibunya persuasif, kooperatif, sehingga dibangunkan anaknya, diserahkan sama kepolisian di rumahnya si R tersebut. Pada saat polisi mau menangkap yang bersangkutan di rumahnya, jadi diserahkan di rumahnya. Oh, bukan datang ke kantor polisi ya, Mama Rikonya ya? Oh, bukan, diserahkan. Bukan. Oke. Baik Pak, tadi kami juga sempat berbincang dengan Kakak Edo Kondologi terkait kasus ini. Dan beliau sempat menyatakan kekecewaannya juga dan mengatakan bahwa menurutnya kalau di sana di Papua itu ketika seseorang masuk atau ditahan polisi itu keluarnya tuh bisa jadi lumpuh, bisa jadi hanya sebuah nama. Nah, bagaimana dari pihak kepolisian menanggapi kekecewaan dari Kakak Edo tersebut, Pak? Mungkin kalau yang bahasa Bang Edo seperti itu mungkin masih persepsi ya, karena kan sekarang polisi kan sudah sangat terbuka loh Pak. Jadi kalau ada seperti itu, seperti yang dilakukan sekarang oleh personil Sinovac dari Rumah Sakit, sekarang gampang mencuatnya. Silakan lakukan ke pos kami atau mungkin ke serse, bisa kita tidak lanjuti. Kalau itu salah satu pelanggaran disiplin atau kode etik, maka akan lari ke ranah jajaran kita ditangani oleh pos. Tapi kalau itu melanggar tindak pidana, itu pasti polisi itu sekarang sangat terbuka kok, pasti akan ditindaklanjuti dengan pidana umum. Jadi kalau mungkin itu cerita-cerita masa lalu lah kalau kita masuk sel keluar buru, itu kayak itu cerita masa lalu. Sekarang selama ya sama saya ini nggak ada keluhan seperti dari itu masih rangkuman masa lalu yang dikumpulkan sama mungkin seperti itu mungkin ya. Oke, berarti dalam hal ini mungkin polisi sudah melakukan perbaikan dari masa lalu tersebut begitu ya Pak ya? Pak, tapi penasaran nih Pak. Tadi kan dianiaya oleh napi, salah satu napi yang ada di situ ya Pak ya? Itu alasannya kenapa ya napi itu menyerang atau menganiaya Riko itu? Kita juga sedang interogasi juga. Jadi napi tersebut
alasannya adalah mereka dongkol sekali sama pemerkosa, apalagi pemerkosa nenek-nenek lagi umur 71, usul tahun di lehernya diperkosa meninggal. Nah jadi itu yang membuat si napi itu, ini keterangannya napi loh ya, info awal keterangannya napi seperti itu. Itu yang membuat dia kesal sehingga melakukan sebuah aksinya itu, kesalahannya dia itu, seperti itu. Jadi hanya karena dia nggak suka dengan perbuatan dia, udah memperkosa, dibunuh lagi, dan orang tua lagi, orang umur 71. Memang tersangka pada saat itu R itu dalam pengaruh minuman keras, pada saat melaksanakan aksinya itu ya, seperti itu. Ini informasi awal Mbak ya, tapi untuk rincian nanti akan kita dalami setelah hasil pemeriksaan daripada Propos Polda dan Ditrimo Musuh. Itu ada berapa orang yang menganiaya? Kalau dari CCTV yang terlihat, 1 orang Mbak. Satu Karena orang. kondisi pada saat itu kan di dalam sel. Jadi tahanan yang lain melihat. Nah, tahanan lain itu sudah lagi yang sekarang ini lah diambil keterangannya Mbak. Diambil keterangannya dan mereka membenarkan bahwa si HE itulah yang melakukan itu. Memang kalau kita lihat CCTV ini memang sudah jelas sekali sebetulnya, sudah jelas sekali seperti itu. Tersangka berarti 1 orang yang berinisial H tersebut ya, dan sudah mengakui begitu ya Pak Adam ya? HE. HE. Inisial HE tersebut yang di dalam sel. Itu akan kita tidak lanjut lagi, nanti dia akan diproses lagi dalam kasus penganiayaan. Kalau memang sudah fix dia pelakunya, dia akan kita proses lagi dalam penganiayaan. Jadi ada beberapa hal ini semua, makanya Pak Kapolda menurunkan Pak Ditrimo dan Pak Polri itu seperti itu. Mana yang ranah pidana harus diproses, mana yang ranah disiplin dan kode etik akan diproses. Yang salah prosedural. Oke. Baik Pak Adam, tadi kan dibilang bahwa pelaku yang menganiaya itu emosi karena Riko yang sudah memperkosa dan sudah membunuh. Padahal kan proses integrasi dari si Riko sendiri ini belum selesai begitu. Apakah memang adik dari Edo Kondologit ini sudah mengaku bahwa dia yang membunuh dan memperkosa atau bagaimana Pak? Kalau cerita itu semua hasil keterangan kan sempat jalur keterangan, sehingga dapat pengembangan. Nah itu ranah penyidikan, mereka sudah menyampaikan itu semua. Nah kemudian karena ada perlawanan mencoba merebut senjata, sehingga dilakukan sebuah tindakan tegas terukur ke kakinya tersebut untuk merupakan yang tersangka. Kan kita bawa ke rumah sakit, nah kakinya kita obati, perban, terus kembali ke Polres. Setelah di Polres dilanjutkan pemeriksaan, makan dulu pemeriksaan. Pada saat itu melihat kondisi mereka, dia terasa habis diobatin kan, kasihan, sudah istirahat dulu aja, nanti malam kita lanjutkan pemeriksaan. Jadi pada saat itu ditaruh di dalam untuk menunda pemeriksaan karena melihat kondisi beliau sudah mungkin lelah ya kan, dari pagi ditangkap terus ya, dan jadi luka di kaki itu. Nah, itu sehingga kita masukkan ke dalam sel. Itu. Nah, Oke. ternyata di dalam sel terjadi penganiayaan itu. Pak Adam, jadi berdasarkan hasil visum, Riko itu meninggal akibat apa ya? Penganiayaan begitu atau Di bagaimana? mana? Bagian Nah, apa? kita ambil ini semua. Ya. Kalau hasil visum semuanya ini kita masih menunggu dari tim untuk pastinya seperti apa, ya kan? Karena itu berarah ke penyidikan ya, proses sampai ke sini tapi dia bahasanya mengambang kiri kanan. Nanti kita menunggu hasil pasti daripada tim yang sudah turun seperti ini. Oke, berarti apakah ini bisa dipastikan bahwa ada keterlibatan dari pihak kepolisian dalam kasus ini Pak terhadap penganiayaan dari Iya, Riko? soalnya dari kakak Edo mengatakan bahwa ini adalah pembunuhan gitu. Bagaimana dengan tanggapan pihak kepolisian menanggapi hal ini? Tuntutan dari keluarga Riko. Nah ini kita masih mengumpulin data Mbak, masih mengumpulin data, tapi sejauh informasi awal seperti itu, bahwa yang bersangkutan setelah masuk sel memang dianiaya, ditendang-tendang dan macam kondisi, apalagi kondisi dia kan kakinya sedang luka. Nah, itu yang membuat kita lagi mendalami terhadap kasus tersebut. Tapi setelah dianiaya itu langsung bergerak dia, dari hasil CCTV itu nggak bergerak kan, nggak bergerak juga. Ada mungkin berapa menit terus-terusan dapat. Nah terus itulah kita pas diteriakin ada tahanan pingsan atau dilaporkan sama tahanan yang lain, baru dibawa penjaga piket yang tahu datang melihat, dibawa ke rumah sakit, masih bernapas di perjalanan di rumah sakit. Dokter pun menyampaikan seperti itu, masih ada 5 menit di rumah sakit, dan itu meninggal di rumah sakit.
Ya, itu juga akibat penganiayaan yang dilaksanakan di tahanan tersebut oleh si HE tersebut, salah satu tahanan juga yang ada di Polres Kota. Ini masih informasi awal. Oke, dan masih dikembangkan begitu ya Pak Adam ya. Oke, Pak Adam, kita mungkin sama-sama menunggu hasil selanjutnya. Baik Pak Adam. Nanti kalau memang sudah ada hasilnya pasti akan kita rilis juga. Oke, baik. Pak Adam, terima kasih. Anggota maupun ini akan kita tanya. Oke, baik. Tampaknya sulit nih sinyalnya ya, Iya. Wulan ya. Nun Terima jauh kasih di Pak Papua. Adam. Terima kasih Pak Adam sudah meet up dengan kami. Terima kasih atas waktunya. Semoga masalahnya Cepat, masalah kasus ini cepat terselesaikan dan ketegakan bisa diadili. Oke, Tegakkan. terima kasih Pak Adam, dadah. Terima kasih Mbak. Oke. Selamat beraktivitas kembali Pak. Itu tadi ya penjelasan dari Kakak Edo dan juga Pak Adam ya. Betul, bahwa memang kejadian ini begitu cepat terjadinya dan wajar saja jika Kakak Edo itu mengamuk, emosional karena memang menyangkut keluarganya, dan disinilah tugas kepolisian untuk mengusut tuntas seperti apa sebenarnya yang terjadi dalam kasus meninggalnya adik ipar dari Edo Kondologit. Oke, kita sama-sama nunggu hasilnya nanti ya, Wulan. Baik. Tapi sampai di sini jumpa kita di meet up kali ini. Jangan sampai ketinggalan untuk meet up yang akan datang. Masih sama gua Patra Dan Wulan, sampai jumpa. Bye. dan